Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indra Gunawan, mahasiswa Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Amstasi Indonesia, akan menyajikan presentasi tesis pengaruh good governance dalam mendukung kinerja anggaran dengan kegiatan pengendalian sebagai variabel intervening, sebuah studi kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2024. Tesis ini saya susun dengan bantuan, dengan bimbingan dari Ibu Dr. Resiwati SEMM AKCA dan Bapak Dr. Amrizal SEMAK. Latar belakang dari penelitian ini adalah jadi di BPKP itu sudah 15 kali dapat WTP sejak 2018 sampai 2022. Dan saat ini sudah 17 kali kalau posisi saat ini. Dan sebagaimana KL yang lain, BPKP itu juga mendapatkan anggaran dan semua KL itu diharuskan menggunakan penganggaran berbasis kinerja yang berbasis pada output dan outcome based. Selain itu juga memperhatikan kinerja anggaran itu terkait dengan value for money, yakni baik dari sisi efisiensi, efektivitas maupun ekonomisnya. Nah, Kementerian Keuangan kemudian menilai kedua hal ini dengan nilai kinerja anggaran, di mana IPA digunakan untuk menilai pelaksanaan anggaran dan SMART gitu untuk menilai perencanaan dari anggaran tersebut. Nah, ini BPKP sudah mendapatkan nilai dari 2019 sampai 2023, 5 tahun terakhir, itu dengan nilai yang sangat baik. Kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan tentu saja BPKP untuk memastikan tujuannya menerapkan pengendalian internal. Dengan kegiatan pengendalian di sini yang menjadi fokus kami bahwa di BPKP itu telah ada aplikasi SIMA dan BISMA yang merupakan bagian dari usaha komitmen untuk melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, serta juga merupakan bagian dari akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dan ini memang kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh BPKP. Selain itu tentu saja juga dalam pelaksanaannya memperhatikan good governance, baik itu dari sisi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis pengaruh prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas terhadap kinerja anggaran secara langsung tanpa mempertimbangkan mekanisme pengendalian internal organisasi sebagai penengah hubungan tersebut. Kemudian hasil temuan empiris masih menunjukkan ketidakkonsistenan khususnya dalam pengaruh transparansi. Beberapa studi bahkan menemukan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran, sehingga penting untuk dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian-penelitiannya sudah saya cantumkan di sini sebagian. Kemudian terkait batasan masalah dari penelitian ini, penelitian difokuskan pada 3 prinsip tata kelola organisasi, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Kegiatan pengendalian dalam kerangka SPP dibatasi sebagai satu-satunya variabel mediasi yang diteliti dalam hubungan antara tata kelola organisasi dan kinerja anggaran. Yang ketiga, kinerja anggaran dibatasi pada persepsi atas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan prinsip value for money dan kerangka penganggaran berbasis kinerja. Dan objek penelitian ini dibatasi pada pegawai internal di lingkungan BPKP yang terlibat dalam proses perencanaan, pengamatan usahaan, dan pelaporan keuangan. Dan ini beberapa pertanyaan penelitian, ada 11, antara lain menyinggung mengenai apakah transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kegiatan pengendalian, akuntabilitas, dan responsibilitas pun demikian. Kemudian ada kegiatan pengendalian memiliki pengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Kemudian apakah transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja anggaran, akuntabilitas, dan responsibilitas juga demikian. Kemudian di pertanyaan penelitian ke-8 sampai ke-10 menyinggung apakah kegiatan pengendalian memediasi positif transparansi dalam mempengaruhi kinerja anggaran. Yang ke-9-nya adalah terkait akuntabilitas, dan 10 ada terkait responsibilitas. Sementara di pertanyaan ke-11 ini akan menanyakan apakah kegiatan pengendalian memiliki pengaruh positif transparansi
akuntabilitas, dan responsibilitas secara simultan terhadap kinerja anggaran. Berikutnya mengenai landasan teori. Ini ada tentu teori agen yang menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen atau manajer operasional dalam pengelolaan anggaran. Ini juga nanti akan bisa menimbulkan moral hazard dan adverse selection. Kemudian teori kendali organisasi menekankan perlunya sistem kontrol manajerial baik dalam bentuk kendali sederhana, teknis, birokratis maupun konseptif. Dalam praktik BPKP, penggunaan sistem informasi seperti SIMA dan BISMA merupakan bentuk dari kendali teknis dan birokratis. Perlu kami sampaikan bahwa aplikasi SIMA ini adalah terkait dengan penilaian kinerja, perencanaan, dan penilaian kinerja, sementara BISMA itu adalah dukungan di dalam mengendalikan anggarannya. Kemudian di landasan teori ini juga ada terkait dengan good governance yang merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Kemudian berikutnya ada PP nomor 6 tahun 2023 tentang penyusunan RKA yang mendefinisikan penganggaran berbasis kinerja sebagai pendekatan penganggaran yang menekankan hubungan antara dana yang dialokasikan dengan hasil yang dicapai baik dalam bentuk output maupun outcome. Kemudian ada juga value for money yang terdiri dari 3 elemen seperti tadi disampaikan, ada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berikutnya ada teori mengenai SPIP yang merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, akuntabel, dan serta taat terhadap peraturan. Kemudian secara unsur sebenarnya ada 5 unsur terkait SPIP ini, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, dan komunikasi, serta adanya pemantauan. Nah, ini di sini kegiatan pengendalian sendiri mencakup kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa semua tindakan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Berikutnya ini adalah kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan definisi operasional variabel. Jadi di sini ada 1 sampai 11 hipotesis yang nanti akan diuji. Kemudian ada definisi operasional variabel mengenai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kegiatan pengendalian, dan kinerja anggaran dengan dimensi-dimensi yang diukurnya. Berikutnya ini adalah pengujian yang dilakukan. Jadi karena tadi seperti disampaikan bahwa ini nanti akan menggunakan persepsi, kuesioner gitu ya. Ini sebelum dibagikan kuesioner kepada para responden yang akan ditanyakan pendapatnya atau persepsinya, di sini instrumen penelitiannya diuji dulu dengan menggunakan data 26 responden, dan responden ini tidak digunakan kembali pada saat pengujian yang sesungguhnya. Di sini ada pengujian terhadap construct reliability and validity, kemudian ada discriminant validity, yang semuanya ketika dilakukan pengujian dari 40 indikator, terdapat 7 indikator yang di bawah 0,7. Namun demikian, karena pada saat pengujian reliabilitas Cronbach alpha-nya itu di atas 0,7, validitas diskriminan atau HTMT-nya juga di bawah 0,9, dan AV-nya di atas 0,5, dengan semua ini oke, 3 ini tadi oke, maka terhadap 7 indikator ini juga dinyatakan dapat digunakan lebih lanjut. Nah, ini simpulannya adalah demikian, sehingga artinya kuesioner yang akan dibagikan itu layak digunakan. Dan ini pengujian terhadap persepsinya yang diperoleh dari 288 responden. Demografi responden ini menampakkan keragaman dari para responden.
baik itu dilihat dari latar belakang jenis kelaminnya, tahun kelahiran yang memang di tahun kelahiran ini didominasi oleh Gen X dan generasi milenial. Kemudian unit kerja juga terbagi direktorat yang ada di pusat dan perwakilan, memang akan lebih banyak perwakilan karena memang jumlah unit kerjanya tentu lebih banyak perwakilan dibandingkan dengan yang ada di direktorat, serta jabatannya dari segi koordinator teknis, staf fungsional, dan struktural tata usaha memang sini lebih banyak angkanya di staf fungsional dan struktural tata usaha. Memang seperti inilah kondisinya. Kemudian ini evaluasi yang dilakukan pertama terhadap evaluasi model pengukuran. Ini loading factor-nya secara umum indikator pengukuran telah memenuhi nilai auto loading yang dipersyaratkan yakni di atas 0,7. Namun demikian sama seperti tadi pada saat pengujian uji instrumen, kali ini ada 8 indikator yang harus menunggu bagaimana interpretasi kita terhadap rollback alpha, AV, dan HTMT, uji validitas diskriminannya. Nah, ini dilakukan interpretasinya di sini semuanya untuk rollback alpha di atas 0,7, artinya baik, atau di bawah 0,9. Kemudian AV-nya juga di atas 0,5, serta nilai HTMT-nya di sini juga di rentang 0,5. Dengan demikian fasilitas diskriminan telah terpenuhi. Ini juga di bawah 0,9. Jadi artinya semuanya dari sisi validitas keandalan internal, kemudian dari uji validitas konvergen dan validitas diskriminan, semua bisa dibilang 40 indikator tersebut bisa digunakan. Sehingga kita lanjut ke evaluasi model strukturalnya. Di dalam evaluasi model struktural, yang pertama kita melakukan pengujian multikolinearitasnya. Ini nilai FIF-nya berada di rentang 2,1 sampai 3,887, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antar konstruk dalam model penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas yang dapat mengganggu estimasi parameter struktural. Kemudian baru kita berikutnya lakukan pengujian signifikansi dan relevansi hubungan model struktural. Nah, ini kita lihat dari tabel yang ada ini, semuanya seluruh nilai T statistik di atas 1,96 dengan p-value di bawah 0,05. Artinya bisa dibilang semua hipotesis bisa diterima, dan secara umum semua positif, kecuali pada hipotesis ke-5 itu kita terima, namun di sini transparansi ternyata memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Peningkatan transparansi justru dapat menurunkan efektivitas kinerja anggaran. Jadi ini bisa jadi terjadi karena informasi yang terlalu banyak itu membuat pembaca atau yang menerima informasi itu menjadi kesulitan memilah mana yang tepat, mana yang benar. Inilah hasil penelitian menunjukkan demikian. Sementara hipotesis yang lain semuanya rata-rata menyatakan bahwa ada pengaruh positif di antara variabel, kalau seperti H1 berarti antara transparansi dengan kegiatan pengendalian, H2 itu akuntabilitas terhadap kegiatan pengendalian, H3 responsibilitas terhadap kegiatan pengendalian. Artinya semakin kuat nilai tanggung jawab dalam organisasi, semakin baik kegiatan yang dicapai. Jadi bisa dibilang H1, H2, H3 begitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas masing-masing itu ditingkatkan, nah itu maka kegiatan pengendaliannya cenderung akan semakin baik. Di H4 ini kegiatan pengendalian terhadap kinerja anggaran juga memiliki hubungan yang positif. Artinya ketika kegiatan pengendaliannya semakin baik diterapkan, semakin tinggi, maka kinerja anggaran cenderung meningkat secara signifikan. Begitu juga terhadap transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas itu juga akan berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Di H8, 9, 10, ini mengukur tadi yang terkait dengan mediasinya, disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian itu dapat mempengaruhi secara positif dan signifikan antara kinerja anggaran, antara transparansi dengan kinerja anggaran, kemudian antara akuntabilitas dengan kinerja anggaran, dan responsibilitas terhadap kegiatan kinerja anggaran yang melalui kegiatan pengendalian. Artinya bahwa ketika diterapkan kegiatan pengendalian itu akan semakin memperbaiki hubungan antara transparansi, responsibilitas atau akuntabilitas terhadap kinerja anggaran. Di H11 ketika diukur bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas dan juga responsibilitas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran. Nah, ini baik secara langsung maupun secara mediasi melalui kegiatan pengendalian. Ketika itu tadi hipotesis sudah dinilai, kemudian kita akan melihat apakah model struktural yang kita buat itu sudah tepat, apakah benar kita memakai SEM-PLS atau tidak. Nah, ini kemudian akan dilakukan pengujian kekuatan penjelasan model. Di sini dikatakan bahwa model yang dibentuk ini sangat efektif dalam menjelaskan varian kegiatan pengendalian dengan R-square-nya 0,743 atau tinggi, sementara untuk menilai varians kinerja anggaran itu cukup efektif dengan R-square-nya di 0,558 atau moderate. Sementara di nilai F-square-nya yang paling tinggi ada di transparansi yang merupakan faktor dominan dalam memperkuat kegiatan pengendalian. Sementara variabel lainnya memberikan kontribusi kecil namun tetap signifikan. Berikutnya kita bisa melihat dari Chi-square-nya. Ini konstruk kegiatan pengendalian dengan Chi-square sebesar 0,4, kinerja anggaran 0,348, termasuk dalam kategori prediktif relevan sedang. Dengan demikian, model memiliki validitas prediktif yang memadai dan relevan untuk memprediksi fenomena terkait kinerja anggaran dan kegiatan pengendalian. Kemudian ada pengujian PLS predik. Di sini bisa kita lihat nilai dari PLSM RMSE-nya semuanya hijau gitu kan. Ini artinya SEM ini bisa digunakan atau merupakan model yang memiliki prediksi tinggi dibandingkan dengan menggunakan pengujian menggunakan linear model. Begitu juga ketika diuji pakai MAE, dia memiliki daya prediksi sedang karena ada dua di sini yang tidak hijau, yang merah-merah ini. Berikutnya terkait CVPET, ini juga hasil menunjukkan bahwa kesalahan prediksi SEM-PLS lebih rendah daripada kedua model pembanding, yang ini baik indikator average maupun linear model. Yang berarti daya prediksinya lebih baik. Dengan demikian, model SEM dalam penelitian ini memiliki kapabilitas prediktif yang baik dengan tingkat akurasi minimal pada level medium dan lebih unggul dibandingkan dengan model regresi linear. Dan ini kemudian kita sampai di penghujung, kita bisa simpulkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja anggaran, baik secara langsung maupun melalui kegiatan pengendalian sebagai mediasi. Akuntabilitas dan responsibilitas secara konsisten memberikan dampak positif terhadap kinerja anggaran, sementara transparansi bersifat ambivalen, berdampak negatif secara langsung, tapi positif secara tidak langsung melalui penguatan kegiatan pengendalian. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi hanya dapat berfungsi optimal apabila didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai dan terintegrasi. Kegiatan pengendalian terbukti sebagai variabel mediasi yang strategis yang tidak hanya menjembatani pengaruh prinsip-prinsip tata kelola terhadap hasil kinerja anggaran, tetapi juga memperkuat efektivitas implementasi nilai-nilai tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan nilai R-square yang tinggi dan nilai prediksi model yang valid, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas anggaran tidak semata ditentukan oleh ketersediaan informasi dan tanggung jawab administratif, tetapi juga oleh bagaimana mekanisme pengendalian dirancang dan diinternalisasi dalam sistem kerja organisasi. Berikutnya, mengenai implikasi teoritisnya, sini dikatakan bahwa penelitian ini memperkuat
dari agen dan teori kendali organisasi dengan memberikan bukti empiris bahwa prinsip tata kelola organisasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengendalian dan kinerja anggaran sektor publik. Temuan ini memperluas pemahaman hubungan antara agen prinsipal dalam pengelolaan anggaran sekaligus menegaskan peran sistem pengendalian internal sebagai mekanisme untuk meminimalkan risiko organisasi. Implikasi praktisnya bagi instansi pemerintah seperti BPKP, peningkatan kinerja anggaran tidak cukup hanya melalui transparansi, tetapi juga perlu didukung oleh akuntabilitas, responsibilitas, dan sistem pengendalian internal yang terintegrasi. Strategi yang diperlukan meliputi penguatan kapasitas SDM, penanaman budaya kerja bertanggung jawab, serta pengembangan sistem informasi keuangan berbasis teknologi seperti BISMA dan SIMA untuk pengawasan yang real time. Penelitian ini juga memberi peluang kajian lanjutan terkait variabel seperti integritas, organisasi, atau budaya birokrasi, serta menjadi acuan bagi asosiasi profesi dan penyusunan standar dan pelatihan, dan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang konsisten, mendorong penerapan tata kelola dan pengendalian internal yang efektif. Keterbatasan dari penelitian ini adalah antara lain dilakukan hanya pada instansi BPKP saja, sehingga generasi hasil menjadi terbatas. Penggunaan kuesioner tertutup yang membatasi eksplorasi konteks jawaban dan berpotensi menimbulkan bias. Tidak mempertimbangkan faktor kontekstual seperti budaya organisasi, kepemimpinan, dan juga kapasitas SDM. Efek mediasi kegiatan pengendalian relatif kecil yang mungkin dipengaruhi keterbatasan instrumen atau implementasi sistem pengendalian internal, serta pengukuran kinerja anggaran yang berbasis persepsi responden, bukan indikator objektif seperti serapan anggaran atau hasil audit kinerja. Terakhir, yang bisa disampaikan adalah mengenai saran BPKP dan instansi pemerintah memperkuat pengendalian internal melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem informasi seperti SIMA dan BISMA, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian untuk mendukung akuntabilitas anggaran. Sistem informasi harus berfungsi tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana kolaborasi dan pemantauan langsung. Transparansi perlu dikelola dengan strategi komunikasi yang tepat agar mendukung dan bukan menghambat pelaksanaan anggaran. Pimpinan organisasi harus menanamkan akuntabilitas dan tanggung jawab melalui penerapan kode etik, insentif, dan sanksi yang konsisten, serta budaya tanggung jawab di semua tingkatan. Secara teoritis, penelitian ini membuka peluang untuk menguji model di berbagai instansi, disarankan dengan pendekatan campuran kuantitatif-kualitatif, dan mempertimbangkan variabel tambahan seperti manajemen risiko, budaya organisasi, atau gaya kepemimpinan untuk meningkatkan validitas temuan dalam tata kelola anggaran publik. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan terkait tesis yang saya buat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Resti dan Bapak Amrisa yang telah banyak membantu saya, telah sabar membimbing saya di dalam penyusunan tesis ini. Mudah-mudahan hasilnya bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi profesi, bagi kementerian lembaga dan yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.